bersatu dalam semangatmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Ya pemirsa, kita berjumpa dalam program Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur. Dan pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi memperluas basis suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Kali ini Jatim Gaspol Spesial hadir bersama saya, Mustika Ratna. Baik pemirsa, saya akan panggil terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir di studio JTV kali ini. Silahkan Bapak Wisnu Sakti Buana ST, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, untuk naik ke panggung. Ya, Pak Wisnu yang paling dekat saya Pak ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan yang lain begitu ya. Oke, silahkan Bapak. Ya. Kemudian Bapak Dr. Andes Musyafaq Rauf M.Hum, Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur. Silahkan Bapak. Bapak Heri Sugihono SHM Hum, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jawa Timur. Pak Musyafaq, monggo. Silahkan Pak Heri, di sebelah Pak Musyafaq. Kemudian Bapak Mugianto SPD MH, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Silahkan Pak Mugianto. Ya, tidak ketinggalan Bapak Cahyo Harjo Prakoso SHMH, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Baik, Pak Cahyo di sebelah Pak Mugianto. Kemudian yang sudah bergabung bersama kami kali ini dalam Zoom atau melalui Zoom adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Bapak Jayadi Hanan PhD. Pak Jayadi, selamat malam Bapak. Terima kasih sudah bersedia hadir melalui Zoom malam hari ini atau kali ini. Ya, Bapak audionya tolong mungkin masih di mute ya Pak audionya. Kami belum bisa mendengar. Selamat malam Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jayadi sudah ikut meramaikan ya. Suasana di JTV semarak ini berwarna-warni Pak Jayadi. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, kalau kita berbicara di sini mengenai pemilu 2024, KPU RI sudah menyatakan ada 18 parpol yang sudah lolos begitu ya tahap verifikasi faktual. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri ada 5 partai yang memang memiliki kursi terbanyak di legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar. Nah, tentunya ini merupakan tantangan bagi kelima partai besar tersebut di Provinsi Jawa Timur, mengingat ada beberapa partai baru dan juga partai papan tengah yang mereka selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar bisa menarik jumlah pemilih begitu ya, atau suara lebih banyak lagi. Nah, kita bicara terkait dengan seperti apa sih strategi partai-partai yang saat ini sudah ada di studio JTV terkait dengan memperluas basis suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Sebelum saya memulai dialog atau diskusi pada kali ini pemirsa, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Suhu politik di Jawa Timur menjelang pesta demokrasi tahun 2024 sudah mulai menghangat seiring dengan tahapan pemilu. Bahwa KPU RI telah menetapkan 18 partai politik atau parpol peserta pemilu 2024 yang telah lolos tahap verifikasi faktual. Tentu bagi 5 partai besar di Parlemen Jawa Timur, yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat membutuhkan strategi khusus untuk meraih suara di 2024. Ada adu siasat partai politik, isu populis, koalisi calon presiden dan wakil presiden hingga big data pemilih. Adapun perolehan suara dalam pemilu 2024 yang dijadwalkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 kian krusial karena raihan ini sekaligus momentum untuk menentukan pencalonan kepala daerah pada 27 November 2024.
Berkaca di tahun 2019 lalu, hasil pemilu legislatif di Jawa Timur, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara 4.319.666 atau sebanyak 27 kursi. PKB di tahun 2014 yang sebelumnya peringkat 1 tergeser di peringkat 2 dengan selisih suara tidak banyak, yaitu 4.198.551 atau 25 kursi. Di urutan ketiga, Partai Gerindra dengan raihan suara 2.408.607 atau sebanyak 15 kursi. Menyusul setelahnya Partai Demokrat sebanyak 14 kursi. Kemudian Partai Golkar dengan 2.256.056 suara atau sebanyak 13 kursi. Soal adu siasat parpol, utamanya di Jawa Timur, parpol berbasis Islam juga ada yang bergerak mengejar suara di luar basis tradisional, meski notabene Jawa Timur terkenal dengan basis massa ormas Islam. Sebab saat ini ceruk pemilih Islam juga disasar partai politik nasionalis. Isu populis kebijakan pro-rakyat yang diangkat parpol juga menjadi ceruk peningkatan suara, termasuk produk perda yang dihasilkan legislatif, utamanya di Jawa Timur saat ini, dan dukungan parpol terhadap undang-undang kontroversial yang digodok di DPR RI. Adanya bonus demografi di Jawa Timur dengan banyaknya pemilihan milenial di tahun 2024 juga patut diberdayakan, termasuk menjaring tokoh muda berpotensi masuk ke parpol, dibarengi penguatan struktur partai. Infrastruktur khusus juga diperlukan untuk membekali kader-kader parpol mendekati konstituen. Seleksi para caleg juga ketat untuk dicantumkan yang layak masuk dalam daftar calon tetap DCT pemilu legislatif. Selain itu, pemetaan dapil masing-masing di Jawa Timur mutlak dilakukan, disesuaikan dengan sentimen tertentu. Persoalan ekonomi sosial budaya dapil tersebut. Hal yang lain yang patut dilakukan untuk meraih suara adalah mengelola big data parpol dengan baik dengan adanya kartu tanda anggota parpol. Setiap parpol tentu bisa memberikan informasi terbaru terkait kegiatan parpolnya, sehingga bisa membantu target raihan peningkatan suara parpol pada pemilu 2024. Ya pemirsa, pada kesempatan ini juga hadir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader parpol yang sudah hadir di sini. Baik Pak Wisnu, kita tahu bahwa perolehan di tahun 2019 ya, PDI Perjuangan di Jatim ini menjadi juara perolehan kursi. Di DPRD Jatim ada 27 kursi. Nah ini kemudian di tahun 2024 tantangannya seperti apa Pak Wisnu untuk memperluas suara? Jadi memang tantangan kita akan lebih berat di 2024 karena memang 2019 itu PDI Perjuangan di Jawa Timur betul-betul mencetak sejarah emas bahwa sepanjang Republik ini berdiri, sejak pemilu tahun 55 kita belum pernah menang, waktu itu kita PNI itu belum pernah menang di Jawa Timur dan baru di 2019 kita bisa menang di Jawa Timur. Dan untuk mempertahankan itu jadi tantangan yang luar biasa. Karena biasanya kan merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Makanya kita udah siap-siap nih sejak 5 tahun yang lalu. 2019 begitu menang kita tata di internal kita, struktur ya? kita bergerak kan, kongres juga langsung digelar di tahun 2019 pasca pemilu. Baik. Penataan struktur di tingkat DPD sampai tingkat cabang juga sudah selesai di 2019 dan alhamdulillah hari ini struktur kita sampai tingkat PAC di seluruh Jawa Timur 666 kecamatan sudah ada pengurusnya semua dan itu juga sampai tingkat anak ranting, artinya di tingkat dusun maupun di tingkat RW. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat untuk mempertahankan ini, makanya satu-satunya kita harus bertumpu pada mesin partai kita. Jadi di Jawa Timur, alhamdulillah insya Allah kita siap menghadapi pemilu 2024 karena struktur kita saja lebih dari 120.000 di seluruh Jawa Timur. Oke, bisa artinya dibayangkan kalau struktur partai satu orang bisa bawa 50 gitu aja kan, itu sudah 6 juta dan insya Allah kita akan menang dengan suara 6 juta di Jawa Timur. Baik, berarti PDI Perjuangan Jawa Timur benar-benar sudah mempersiapkan mesin partai ketika 2019 itu sudah langsung. Artinya nggak berleha-leha dulu atau euforia atas kemenangan, tetapi justru tetap waspada begitu ya? Betul. Jadi kesiapan kita memang sudah kita siapkan betul. Makanya kalau sekarang lagi ribut ini terbuka atau tertutup, bagi kita tidak ada masalah mau terbuka dan tertutup karena mesin kita sudah siap bertempur dengan terbuka maupun dengan tertutup. Jadi nggak berpengaruh ya? Khawatir begitu ya Pak Wisnu ya? Insya Allah. Oke, luar biasa. Pak Musyafaq, ini kalau PKB sendiri kan di 2019 25 kursi begitu ya? Nah ini bagaimana persiapannya untuk pemilu 2024 ini Pak Musyafaq? Terima kasih. Saya sedikit koreksi, barangkali memang kursi kita kalah. Sebenarnya
perolehan kita pemilu kemarin itu lebih besar daripada kawan-kawan PDI kalau jumlah pemilihnya. Tapi di sini tadi kita kalah kan gitu ya. Kita ada selisih sekitar 200 sekian. Tapi karena nggak merata, akhirnya kursinya kita yang itu, yang kalah dengan kawan-kawan PDI. Hingga kita 25, kawan-kawan PDI 27. Oke. Ya. Jadi ada faktor itu maksudnya ya. Ya. Baik. Kemudian kalau teman PDI sudah menyiapkan, tentu PKB juga sama di Jawa Timur ini menjadi tolok ukur, karena kekuatan PKB seluruh Indonesia itu tolok ukurnya di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini basis utama PKB dibanding dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu samping ikhtiar sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh partai dan undang-undang, kami juga berdoa terus. Karena itu sering mengadakan istighosah, ngumpulkan kiai dan apa saja lah. Akhirnya ditiru-tiru orang yang gak biasa begitu, kemudian menggunakan 1 abad dan sebagainya. Itu salah satu bentuk, karena kelihatan PKB kok bisa tambah terus. Kita 2014 itu cuma 12%, kemudian 2019 itu kita sudah 20% di Jawa Timur, sehingga naik terus. Baik, artinya kekuatan doa PKB begitu ya, Pak Musyafaq ya? Doa ini saya kira andalan PKB, tapi Pak ikhtiar kita betul-betul dibarengi juga dengan ikhtiar tentunya. Baik Pak Musyafaq Rauf, pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur. Di segmen kedua ini pemirsa, sebelum saya memulai diskusi, saya akan kami akan menampilkan grafis terkait dengan perolehan suara dan perolehan kursi parpol di Jawa Timur. Oke, baik. Jadi ini pemirsa dan juga bapak-bapak yang bisa kita saksikan begini ya untuk perolehan suara dan juga perolehan kursi partai politik di Jawa Timur. Baik, ini saya ke Mas Cahyo dulu. Kita tahu Partai Gerindra itu adalah nasionalis begitu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada suara Nahdliyin dan juga Muhammadiyah yang akan masuk begitu ya ke Gerindra, selain kemudian tetap merawat basis massa tradisional partai. Ini keyakinan dari Gerindra Jawa Timur sendiri seperti apa agar kemudian tetap baik perolehan suaranya, bahkan jauh lebih meningkat signifikan di 2024? Ya, terima kasih. Sebelumnya seperti kita ketahui sekarang di kepengurusan DPD Gerindra Jawa Timur terdiri dari beberapa bagian. Ada yang dari nasionalis, ada yang religius, ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, ataupun ormas-ormas keagamaan atau kemasyarakatan yang lainnya. Yang kedua, kita juga melihat saat ini DPD Gerindra Jawa Timur sudah menguatkan seluruh pengurus baik tingkat DPC, PAC, ranting, dan embrionya menjadi anak ranting. Ini yang akan menjadi basis awal kami. Yang kedua, kami juga mengetahui DPD Gerindra Jawa Timur di pemilu 2019 telah mendapatkan suara sebanyak 2,4 juta. Ini merupakan modal awal kami untuk memperkuat menuju pemilu 2024. Ke depan, kami juga akan menangkap isu-isu politik yang terbaru, isu-isu masyarakat yang terbaru, baik dari sektor kesehatan, baik dari sisi keagamaan, baik dari segi pendidikan. Disinilah yang akan menjadi concern kami sebagai partai. Ketika kami memberikan concern dan ikhtiar yang baik kepada isu-isu tersebut, maka akan muncul tokoh-tokoh baru yang mempercayai dan memberikan kepercayaan kepada kami sebagai partai. Karena itulah kami percaya dan optimis dengan gerakan-gerakan yang baik, dengan gerakan-gerakan ikhtiar yang baik, maka kepercayaan dan mandat rakyat akan kami dapatkan semaksimal mungkin di pemilu 2024. Baik,
Pak Mugianto, kalau Partai Demokrat Jawa Timur sendiri seperti apa kemudian mempersiapkan ini? Terkait kemudian harus merawat ya dari berbagai unsur begitu yang bergabung di Demokrat Jawa Timur. Ya, terima kasih. Saya rasa semua partai sama ya, punya strategi untuk memenangkan partainya masing-masing ya. Jadi kurang lebih strategi itu hampir sama seperti PDI Perjuangan. Kita juga menyiapkan struktur organisasi kita sampai tingkat ranting. Alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah selesai semua. Insya Allah kami juga akan melakukan mapping di tiap-tiap kabupaten kota, persiapan caleg-caleg kita. Jadi kita harus bina bersama agar apa nanti di tahun 2004 nanti betul-betul siap untuk kita bertarung. Jadi dan itu juga tidak melupakan kalangan milenial yang harus kita guide, dan kita juga platform partai kita adalah nasional religius. Jadi kalangan-kalangan Nahdien juga kita rangkul semua. Jadi itu samalah, insya Allah saya yakin yang baru 2019 ini masih 14 kursi, kita insya Allah di 2004 nanti target kita 15% di Jawa Timur. Mungkin itu. Baik Pak Mugianto. Pak Heri, kalau dari Partai Golkar Jawa Timur sendiri ini gebrakannya seperti apa terkait dengan basis massa? Ya, terima kasih Mbak. Kita bicara tema ini memperluas ya. Tentunya sebelum kita memperluas, kita pasti menguatkan dulu. Penguatan. Lah, untuk penguatan, Golkar ini menyiapkan basis sampai dengan di tiap TPS. Golkar ini sudah konsolidasi struktural sampai di tingkat desa itu tahun 2022 bulan Agustus. Ini sudah kita konsolidasikan semua kepengurusannya sampai tingkat desa lengkap. Nah, Agustus sampai hari ini kita ada program yang namanya audit organisasi. Kita cek betul di setiap kota kabupaten di Jawa Timur, pengurus desanya kita minta dihadirkan semua. Setiap pengurus desa, ketua-ketua harus hadir. Tingkat kecamatan, ketua, sekretaris, bendahara harus hadir. Organisasi sayap kita punya beberapa, itu juga harus hadir. Alhamdulillah, dari 38 kota kabupaten, hari ini kita sudah menyelesaikan 31 audit di kota kabupaten di Jawa Timur. Kita ingin meyakinkan bahwa daftar yang dikirim oleh kota kabupaten, oleh desa, itu betul-betul ada orangnya. Baik. Sehingga kita dari provinsi turun. Untuk memastikan ya? Untuk memastikan bahwa pasukan kita itu betul-betul ada. Karena ada pasukan siluman begitu ya? Ya. Sehingga dengan begitu kita sudah turun ke 31 kota kabupaten. Memang energi kita capek. Kota kabupaten menyiapkan kepengurusan itu paling enggak sekitar 400 orang sekali kita ketemu. Baik. Kota kabupaten. Nah, yang kedua, pasca dari audit kemarin, itu tugas yang harus dilakukan oleh pengurus desa. Itu yang namanya bentuk Pokar. Jadi kepanjangan jangan dari pengurus desa, itu namanya Pokar. Itu berbasis TPS. Setiap pengurus desa ini kita minta ada 5 orang minimal di setiap TPS. Baik Pak Heri. Sekarang kita ke Pak Jayadi Hanan dulu. Pak Jayadi. Halo Pak Jayadi. Iya, Pak Jayadi ini bagaimana? Tadi kan sudah mendengar dan melihat pemaparan dari masing-masing nih teman-teman di Parpol di Jawa Timur. Kalau Pak Jayadi sendiri melihat seperti apa kemudian dinamika dari perpolitikan di Jawa Timur nih menjelang 2024 ini Pak Jayadi? Iya, pertama saya dengar dari pemaparan semua partai cenderung masih umum dan berhati-hati ya menyampaikannya. Ya? Takut strateginya bocor. Iya. Cuman Golkar yang agak rinci tadi sampai ke TPS katanya. Tapi ya itu kan memang harus begitu partai kan. Kalau dibocorin di sini nanti ketahuan semua. Pertama, saya kira memang di Jawa Timur kalau lihat dari berbagai data itu secara umum peta dasarnya itu atau peta umumnya belum berubah banyak Mbak dalam soal legislatif ya.
kita masih bisa membagi kultur politik dan pola dukungan politik di Jawa Timur itu menjadi 3 bagian besar kan. Daerah-daerah tapal kuda itu banyak dikuasai oleh partai berbasis religius, terutama PKB. Ke daerah-daerah Mataraman itu banyak dikuasai oleh partai berbasis nasionalis sekuler, terutama PDIP. Tapi Demokrat juga punya basis di beberapa daerah di Mataraman, juga Golkar ya sebagai partai lama. Kemudian juga daerah yang lebih terbuka seperti yang saya dengar, kalau tidak salah di Jawa Timur disebut daerah Are ya, itu daerah-daerah Malang, Surabaya dan sekitarnya, daerah-daerah perkotaan yang cenderung lebih tidak bisa terpola secara khusus pola dukungan politiknya. Saya kira itu kunci peta yang akan dimainkan oleh semua partai politik. Nah, karena sudah ada pola dukungan kultural politik seperti itu, maka saya kira kata kuncinya nanti adalah pada tokoh gitu. Tokoh di tingkat lokal terutama. Di tingkat lokal itu jadi yang bisa misalnya kalau misalnya Golkar ingin memperluas basis di daerah PDIP, maka kuncinya kan di tokoh siapa yang bisa menarik. Karena di daerah PDIP yang kuat misalnya tokoh Golkar tentu akan melakukan penyesuaian terhadap situasi lokal. Demikian juga kalau partai misalnya seperti Demokrat tadi katanya ingin juga menggabungkan baik di daerah Mataraman maupun daerah Tapal Kuda, maka kuncinya juga tokoh yang bisa yang bisa menarik suara mereka. Nah, kalau yang kedua saya kira tokoh itu tokoh tingkat lokal, dan memang kalau kita lihat peta sekarang belum berubah itu Mbak, petanya itu masih 5 partai ini tampaknya masih akan cukup mendominasi. Nah, perubahan itu paling yang bisa melakukan perubahan itu mungkin adalah ke tokoh-tokoh yang ditampilkan di tingkat lokal. Baik, Pak Jayadi, kalau Bapak melihat dengan adanya partai-partai baru ini seperti apa kemudian kansnya sendiri? Secara nasional partai-partai baru kan masih cukup berat tantangannya ya. Dan saya kira di Jawa Timur juga begitu, karena partai baru itu tantangannya adalah pertama menampilkan tokoh baru. Jadi lagi-lagi tuh ini kalau misalnya mereka menampilkan tokoh-tokoh yang biasa yang lama, maka itu akan sulit untuk bersaing dengan partai-partai besar seperti Gerindra, PKB, PDIP atau Golkar maupun Demokrat. Itu tantangan utamanya. Yang kedua saya kira adalah soal isu-isu baru. Isu-isu baru yang harus ditampilkan oleh partai baru. Nah, sepanjang yang saya tahu partai-partai baru ini belum menunjukkan isu-isu yang baru itu apa. Yang paling menantang bagi partai baru adalah mau tidak mau partai itu kan harus dikenal terlebih dahulu. Oke, Pak Jayadi. Tantangan partai baru adalah tingkat kedikenalan mereka masih lemah dibandingkan apalagi 5 partai yang sekarang berbicara di JTV hari ini. Baik, itu yang menjadi catatan tentunya ya. Baik Pak Jayadi, terima kasih. Pemirsa, masih akan berlanjut tentunya Jatim Gaspol spesial kita kali ini. Sesaat lagi kami akan kembali hadir ke hadapan Anda. Iya pemirsa, kita lanjutkan Jatim Gaspol spesial kita kali ini. Gagasan politik Jawa Timur terkait dengan strategi memperluas basis suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Pak Musyafak, kalau kita bicara ketokohan, mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jayadi, begitu. Untuk ketokohan sendiri seperti apa nih kemudian bagi PKB Jawa Timur? Tokoh itu memang yang kental di tengah-tengah masyarakat itu biasanya kiai-kiai yang punya pondok besar, kemudian mereka yang sudah punya nama di tengah-tengah masyarakat karena punya basis kesenian dan sebagainya. Itu semua sudah kami ajak ngomong. Sudah misalkan kemarin kita di daerah Madiun dengan Pak Girun CS, Wayangan dan sebagainya. Di PKB tidak hanya
bergulat dengan kiai-kiai yang ada pondok pesantren. Tentu kalau kami juga berusaha diambil, ya kami berusaha untuk mengambil juga sama yang dimiliki Pak Wisnu kan gitu ya. Oh, gitu. Karena Pak Wisnu biasanya kalau ngambil ya dari belakang, ya kan ya. Tentu kami juga ambil kan dari juga belakang selain mengambil juga. juga bekerja sama kan. Ya Kalau di bisa kerjasama. pemerintahan maksudnya kan Dalam begitu. konteks tertentu butuh kerjasama memang. Tapi juga butuh mengambil basis massa juga gitu. Iya, ya itu yang bahaya itu karena ahlinya beliau. Ya. Baik Pak Musyafak. Ini Pak Bugianto gimana Pak kalau kita bicara mengenai ketokohan sendiri? Jadi Bagi Partai Demokrat Jawa Timur. Kalau dari Partai Demokrat sendiri, kita betul-betul ya awalnya kita mapping ya di masing-masing dapil dan juga kabupaten kota. Kita memang menyeleksi beberapa tokoh-tokoh yang ada di daerah itu, Baik. di daerah dapil itu, kemudian ya baik itu tokoh dari kalangan Nahdien maupun tokoh-tokoh pemuda dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya punya misi dan visi yang sama. Kemudian juga siap untuk ikut bersama-sama membesarkan Partai Demokrat khususnya. Itu. Oke, baik. Nah, kalau dari PD Perjuangan sendiri bagaimana ini Pak Wisnu terkait dengan ketokohan ini? Ya, kalau Sudah mempersiapkan atau memang sudah mengakar begitu ya Pak? ya dari kita memang pemetaan wilayah itu kan paling penting. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Musyafak, mohon maaf, saya ini kan walaupun lahirnya di kandang banteng, namanya WisNU, jadi makanya dipanggil Wisnu. Gitu. Panggil Wisnu Jadi ya? kalau terus akhirnya banyak warga Nahdliyin ke PDI Perjuangan hari ini ya tidak salah kita lah, kan itu masih dari tradisi. Dari nama aja kan sudah begitu. bisa terlihat. Oke. Nah, tetapi yang kita lakukan kerja kita 5 tahun yang lalu dan untuk menjelang 2024 itu selain kita memetakan tokoh di daerah, kita juga menciptakan kader partai ini sebagai tokoh masyarakat. Artinya bagaimana PDI Perjuangan sebagai rumah besar, bagaimana rakyat itu akhirnya terus bersandar pada kader-kader kita, bahwa kader kita yang di bawah harus betul-betul bisa menangis dan tertawa di tengah-tengah rakyat, memberikan solusi pada masyarakat. Makanya rata-rata kok di desa-desa biasanya kesulitan apapun ya sudah ke pengurus PDI saja itu akan terselesaikan. Apalagi yang kita punya kepala daerah. Kolaborasi ini yang kita ciptakan sehingga kita tidak hanya berpaku pada tokoh yang sudah ada. Tokoh yang sudah ada kita dekati. Tapi kita juga menciptakan tokoh-tokoh kecil baru di berbagai wilayah. Sehingga nanti senternya bahwa pada pemilu nanti masyarakat akan ya tidak bisa berpaling pada PDI Perjuangan. Itu target kita ke depan. Jadi caranya begitu ya? Sudah mulai sedikit-sedikit keluar loh ini triknya sebenarnya semua begitu sudah ya? tahu kok. Sudah tahu ya. Baik, Pak Heri, kalau Golkar Jatim sendiri bagaimana terkait dengan ketokohan yang atau menarik yang mempersiapkan? disampaikan Pak Musyafak, Pak Zoro. Ngambil punya Pak Wisnu, Pak Surya. Jadi memang gini ya. Iya, iya. Yang pantas dan boleh diambil itu memang yang besar. Jangan yang besar ngambil yang kecil, gitu ya. Nah, seperti Golkar, ini mulai tempat duduknya sudah diatur di tengah-tengah. Iya, Ya, artinya? walaupun Golkar ini urutan kelima, tapi ini isyarat yang disampaikan oleh JTV. Golkar ditaruh di tengah, yang pertama memang Golkar ini partai tengah. Ke kiri-kirian enggak, kanan-kanan juga enggak, gitu kan. Sehingga orang bilang Golkar ini nasional religius. Bandul. Dari posisi tempat, ini juga begitu. Iya. Kami tahu diri. Enggak mungkin kami berusaha dongkrak Pak Wisnu, enggak. Dongkrak Pak Musyafak, enggak. Kita sadar itu. Ya, tapi kita punya target paling enggak hitung-hitungan kalau nanti pemilu 2024, posisi Golkar bisa di tengah-tengah ini kan urutan paling enggak ya 1, 2, 3 masih begitu kan. Nah, itu kita sederhana ya itu ya. dan itu yang barangkali paling memungkinkan gitu ya. Kami sadar basis di Jawa Timur bukan basis Golkar. Kalau sejarah pemilu 55 ditarik sampai ke belakang, memang di Jawa Timur itu basisnya beliau berdua gitu kan. Sehingga kalau urusan ketokohan ya rahasia lah. Tokohnya beliau yang kita ajak siapa, tokoh kita yang mau diajak siapa tapi jangan boleh gitu kan. Nah, kita berharap sih bahwa memang partai gak luput dari tokoh yang ada di daerah. Tapi itulah kita ikhtiar, kita sudah lama Golkar itu punya beberapa infrastruktur yang permanen,
mulai yang berurusan dengan keagamaan, kita punya yang namanya Majelis Dakwah Islamiyah, punya yang namanya Satkar Ulama, punya kelompok pengajian Al-Hidayah. Untuk anak-anak muda, kita punya Angkatan Muda Partai Golkar, punya Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, punya URC. Untuk urusan mak-mak, kita punya HWK, gitu ya. Nah, sehingga kita punya infrastruktur yang lengkap. Dan dalam rangka inilah kami mesin partai ini semua mulai kita gerakkan. Sehingga kalau kita hitung-hitungan mimpi, tapi dengan data, dengan kesiapan yang ada, kami yakin nantinya di setiap TPS dengan infrastruktur yang kami punya, kita punya perangkat paling tidak 15 orang di setiap Pak TPS. Heri. Oke. Nah, kalau saya kepengen tahu juga nih Pak Heri, kok dari Gerindra ini seperti apa? Artinya mengelola ketokohan begitu. Ya, kami dari Partai Gerindra Jawa Timur sangat memperhatikan dan memetakan tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur, khususnya di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Karena kita tahu masing-masing kabupaten kota memiliki tokoh-tokoh masing-masing, dan setiap tokoh memiliki basis atau problem masing-masing atau isu-isu masing-masing. Ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, ada tokoh sosial, dan bermacam-macam tokoh. Kami di Partai Gerindra juga diinstruksikan oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, seluruh anggota legislatif dan kader harus terus dekat kepada rakyat, harus terus mendengar aspirasi rakyat, dan terus menjadi penyambung aspirasi rakyat. Ketika kami terus bisa menjadikan kegiatan-kegiatan atau itikat baik ini kepada masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat tersebut, maka akan terjadi kebaikan sesama atau simbiosis mutualisme antara kami sebagai partai maupun beliau-beliau sebagai tokoh atau tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur. Syukur-syukur selain juga memberikan sumbangsi suara ataupun dukungan kepada kami, juga ada dari tokoh-tokoh tersebut yang ingin mencalonkan diri atau bergabung di Partai Gerindra. Maka dengan itu, insya Allah seperti yang kami sampaikan tadi, di tahun 2024 Partai Gerindra akan semakin baik dari perolehan suaranya. Baik, oke. Pak Mugianto, begini, kalau untuk di DPRD Jatim sendiri nih, selama ini, kita bicara mengenai perda begitu ya, apakah kemudian itu semua sudah pro rakyat yang diperjuangkan oleh Demokrat Jawa Timur? Ya, karena kita bicara mengenai isu rakyat ini kan, wah itu sangat manis sekali begitu loh Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau mengenai intervensi perda terhadap apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi ini, banyak hal yang mungkin belum ada keterpihakan kepada masyarakat kita, termasuk intervensi perda-perda yang mengenai masalah kemiskinan misalnya. Kalau kita bicara kemiskinan, jumlah penduduk kita ya cukup besar, kemudian jumlah dari penduduk kita sendiri di Jawa Timur, kemiskinan kita masih cukup tinggi. Oleh sebab itu kita juga harus membuat kebijakan, langkah-langkah strategis, baik yang ada di legislatif, harus punya inisiatif untuk membuat perda tentang hal tersebut. Maka dari itu kita juga menginisiasi bagaimana memecahkan persoalan Jawa Timur tentang masalah perda tentang mungkin masalah yang pro kepada rakyat. Misal keterpihakan pemerintah daerah terhadap perkembangan UMKM misal. Itu pemerintah daerah juga atau DPR dan partai politik juga harus mampu mengintervensi teman-teman yang ada di atau memberi masukan kepada teman-teman yang ada di legislatif untuk membuat perda, gagasan-gagasan perda yang berpihak kepada masyarakat, biar pemerintah itu sendiri nanti bisa menerjemahkan dan bisa melakukan hal yang dimaksud itu untuk mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Timur khususnya itu. Artinya Partai Demokrat memang benar-benar konsisten begitu ya untuk selalu memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang tadinya belum terlalu pro rakyat menjadi kemudian ayolah itu menjadi sangat pro rakyat gitu ya. Iya, insya Allah gitu. Oke, baik. Ya, pemirsa, seperti apa kemudian tanggapan begitu ya dari partai politik lain? Kalau tadi sudah dari Demokrat Jawa Timur kita ketahui, sesaat lagi pemirsa masih dalam program Jatim Gaspol Spesial, Gagasan Politik Jawa Timur akan hadir usai jeda pariwara berikut.
Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur terkait dengan strategi memperluas basis suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Di studio JTV sudah hadir pimpinan parpol maupun kader partai politik dari PDI Perjuangan, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Golkar, juga Partai Demokrat, tidak ketinggalan Partai Gerindra, dan yang terhubung melalui Zoom adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bapak Jayadi Hanan PhD. Saya ke Pak Jayadi dulu. Pak Jayadi, kalau kita bicara mengenai isu-isu populis atau yang pro rakyat, yang memang ini bisa ya untuk taruhlah mengangkat atau memperluas basis suara masing-masing partai politik, bagaimana Pak Jayadi melihat isu-isu populis ini kemudian benar-benar diperjuangkan begitu ya, bukan sekedar slogan atau ketika menjelang pemilu saja, tetapi memang konsisten diperjuangkan oleh teman-teman di partai politik, utamanya di Jawa Timur? Iya, isu-isu yang atau masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian masyarakat itu, kalau digabungkan dengan calon anggota dewan yang menjadi tokoh di tingkat lokal masing-masing, maka dia menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memperluas basis suara seperti yang dijadikan tema pada malam ini. Nah, secara umum riset-riset selama ini menunjukkan bahwa masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian rakyat Jawa Timur tidak terlalu berbeda dengan perhatian masyarakat Indonesia secara umum. Isunya masih atau masalah-masalah mendesaknya masih yang sifatnya basic atau mendasar. Pertama soal ekonomi, masih Mbak. Ekonomi itu paling tidak ada dua. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak dari Demokrat ya terkait Pak Mugianto. Tapi secara umum ada dua. Ya, ada dua yang masih menjadi perhatian masyarakat Jawa Timur. Satu soal harga barang kebutuhan pokok, itu masih menjadi perhatian utama. Yang kedua soal lapangan pekerjaan ini. Nah, lapangan pekerjaan terkait juga dengan kemiskinan segala macam kan. Itu isu ekonomi. Yang kedua adalah isu-isu yang biasanya lebih menarik anak-anak muda terkait dengan isu-isu korupsi dan pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi faktor kalau didatarkan data-data riset menjadi perhatian para pemilih di Jawa Timur sampai hari ini. Nah, di luar itu kemudian ada isu soal pendidikan dan kesehatan yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian. Jadi kalau isu-isu utama ini dibawa oleh para tokoh yang menjadi caleg di tingkat lokal, baik untuk DPR pusat, untuk provinsi, kabupaten kota, maka dia bisa menjadi cara atau strategi yang sangat baik untuk memperluas basis suara masing-masing partai ini. Oke, Pak Jayadi, terkait dengan pemilihan terbuka maupun tertutup itu bagaimana? Artinya itu juga menjadi permasalahan. Pemilihnya terbuka atau tertutup, partai itu kan perlu menjangkau masyarakat kan. Kalau sistemnya tertutup, partai tetap harus menjangkau masyarakat. Sistemnya terbuka, partai tetap harus menjangkau masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menjangkau masyarakat? Orang kan yang bisa menjangkau masyarakat. Jadi tokoh juga. Jadi partai itu harus punya, maksud saya tokoh itu tidak hanya menghubungi tokoh-tokoh yang sudah ada, tapi partai itu sendiri punya tokoh-tokoh yang sedapat mungkin dijadikan wakil partai atau caleg kalau dia dalam sistem terbuka untuk menjelaskan mengapa masyarakat perlu memilih partai tersebut atau tokoh yang berasal dari partai tersebut. Jadi tetap saja kan, mau tertutup mau terbuka, tetap saja orang nanti yang akan menghubungi masyarakat itu. Oke, iya Pak Jayadi. Dan pemirsa, ini juga ada suara mahasiswa. Ini seperti apa sih kemudian ya terkait dengan partai politik di Provinsi Jawa Timur? Kita simak bersama. Kenalkan, nama saya Bintar, mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya ada pertanyaan untuk narasumber yang ada di studio. Seperti kita ketahui, tahun 2024 adalah tahun pemilu. Tentunya partai politik akan mengusung capresnya masing-masing. Nah, di tahun itu, apakah sosok capres yang akan diusung itu berpengaruh terhadap perolehan suara di Jatim? Ataukah justru yang paling penting adalah mesin internal parpol untuk menggait suara? Jadi, sosok capres yang diusung itu tidak akan terlalu berpengaruh, atau bagaimana? Terima kasih. Saya Prisel, izin bertanya untuk narasumber yang ada di studio.
Bagaimana dengan hasil survei LSI pada 5 parpol besar di Jawa Timur saat ini? Apakah hasil survei tersebut menjadi pertimbangan teman-teman parpol untuk berkoalisi? Jadi di sini saya ada pertanyaan, yaitu kan saat ini tuh sudah ada banyak partai politik yang berkoalisi untuk mendukung calon presiden tertentu dan ada yang belum karena mereka fokus terhadap pencalekan. Nah, apakah sudah adanya capres ini misalnya Demokrat yang berkoalisi memilih Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS ini akan punya peluang lebih bagus dari segi mendorong suara pencalekan ketimbang partai yang belum punya calon presiden? Saya Salsa, mahasiswa Ubara, ingin bertanya kepada bapak-bapak politikus yang ada di studio. Ada isu-isu populis yang diangkat parpol untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana ini juga bisa mendongkrak suara parpol di Jatim? Seperti apa sih strateginya? Terima kasih. Iya, bapak-bapak ini saya tegaskan lagi, ini suara milenial, suara anak muda, jadi juga harus didengarkan begitu ya maksudnya ya. Baik, Pak Wisnu silakan dong langsung ditanggapi secara umum saja tadi Pak. Gimana nih? Ya. Ini milenial juga memberikan perhatian yang luar biasa loh buat pertumbuhan politik di Jawa Timur. Ya, alhamdulillah, artinya milenial sekarang, pemilih pemula, anak-anak milenial itu sekarang lebih terbuka secara politik gitu ya. Beda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan memang dari semua survei juga melihat bahwa memberikan data bahwa memang lebih banyak pemilih milenial itu yang tertarik dengan PDI Perjuangan kan begitu, yang memilih PDI Perjuangan. Artinya ke situ juga ya akhirnya. Nah, artinya apa? Bahwa partai ini dari kita memang kita sudah melihat dari awal bahwa itu ada sebuah peluang. Bayangkan lihat data juga bahwa di 2024 itu pemilih milenial itu 30% lebih yang akan pemilih milenial, dan itu menjadi sebagai lumbung suara juga. Makanya kenapa kita juga bergerak ke sana. Banyak tokoh-tokoh muda yang kita majukan sebagai kader partai untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Ada di Jawa Timur saja kita punya 2 bupati yang memang notabene masih muda, dan bupati termuda Bupati Kediri itu juga kader PDI Perjuangan. Kemarin Bupati Trenggalek itu juga kader PDI Perjuangan. Artinya kita banyak menciptakan tokoh-tokoh milenial, kader-kader muda yang memang potensi di partai. Dan kita tidak akan, bagi PDI Perjuangan tidak akan kesulitan gitu ya melihat perkembangan milenial. Cuman yang perlu saya ingatkan tadi bahwa hari ini memang lebih banyak milenial itu berbicara di 2024 itu Pilpres gitu kan. Bukan bicara pemilu legislatif yang memang bersamaan dengan Pilpres. Bagi kita kesiapan mesin partai akan jauh lebih baik. Sehingga nanti siapapun calon presiden yang ditentukan oleh Ibu Megawati bagi PDI Perjuangan, kita siap untuk memenangkan itu. Dan itu memang jadi target kita. Oke, Pak Wisnu tadi ditanyakan juga terkait dengan koalisi loh ini. Gimana kalau bicara koalisi? Dari awal PDI Perjuangan selalu siap untuk bekerja sama dengan partai-partai. Kita selalu membuka diri untuk berkomunikasi dan sebagainya. Kan terlihat dari petinggi-petinggi partai kita di Jakarta juga membuka komunikasi. Dengan juga di Jawa Timur kita selalu terbuka dengan komunikasi dengan para partai politik yang lain. Gitu kan. Ini saya penasaran nih Pak Wisnu. PKB dengan Gerindra ini koalisinya gimana? Lanjut nggak Pak Musyafak? Apa yang mau disampaikan Pak Musyafak? Kalau dari sisi ini bukan domain saya untuk menjawab lanjut atau tidak, karena kita sudah mandatkan Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin yang tahu itu lanjut atau kita cerai dan sebagainya. Di internal partai sendiri belum ada ya bocoran-bocoran atau pembicaraan? Ya kalau bocoran itu tidak untuk disampaikan di sini maksudnya gitu? Iya. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari milenial bahwa apakah memang ada pengaruhnya partai itu yang sudah punya capres atau cawapres, tetapi tetap partai kami itu ya capres. Persoalan nanti ketika koalisi kemudian ada perubahan itu ya nanti kita bicara, tetapi capres. Dari sekian partai itu yang ketua partainya langsung nyapres itu ya PKB, ada Gerindra, tetapi kalau dari sisi muda yang paling muda ya Imin kan gitu. Pak Muhaimin dia tokoh pergerakan, dulu ketua PMI misalkan, kemudian sampai sekarang dia paling muda. Nah itu kami mendengar kemarin keliling ke Jawa Timur bahkan se-Indonesia, mendengar dari mahasiswa, mendengar dari kesenian, ada musyawarah 99 kiai dan sebagainya. Itu sekarang kita mendengar bagaimana sih maunya masyarakat itu. Bukan seperti dulu kampanye itu sifatnya instruksional.
Tapi sekarang eranya era mendengar. Kami kemarin ke Madura, gimana sih masyarakat Madura, mahasiswa Madura itu yang dimauin? Nah, ternyata dimauin gimana Pak Musyafak? Ya. Yang dimauin masyarakat Madura atau mahasiswa Madura seperti apa ternyata? Ya, kita dengar kemarin itu ya, misalkan yang disampaikan di itu ada mandat yang diberikan kepada calon presiden kami Pak Muhaimin dari mahasiswa UTM itu, misalkan masalah pendidikan di Madura itu SPP-nya wis rendah, fasilitasnya juga nggak sama dengan perguruan tinggi negeri yang lain, sehingga gimana Madura itu bisa menyamai dengan kabupaten dan provinsi yang lain. Dari sisi itu aja sudah harus ada perhatian khusus dari negara terhadap Madura. Baik. Supaya Madura itu kalau pemilu tidak ukurannya bersih, beras sama peseh. Nah, gitu ya. Oke, ya, Mas Cahyo gimana? Kalau kita bicara tentang koalisi kami Gerindra dengan PKB, ya. dari sini sudah kelihatan warna pakaian kami tidak sengaja sama. Nah, gitu ya, nggak janjian ya? Tidak tadi? janjian. Oh. Ini sudah berarti memang koalisi kami natural ya berarti. Natural, secara natural. Okay, Jadi secara natural koalisi kami itu tidak hanya secara kontrak tapi juga secara hati sudah terbentuk. Lahir batin dong ya. Lahir batin sudah terbentuk. Koalisi butuh PDI biar untuk Indonesia kan. Iya. Supaya merah untuk Indonesia Raya. Oke, baik. Ya, nanti Pak Heri dan Pak Bugianto di segmen selanjutnya ya kita bicara terkait dengan koalisi dan juga menjaring pemilih milenial. Pemirsa, Jatim Gaspol Spesial masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia untuk menyaksikan program Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur terkait dengan strategi memperluas basis suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Baik, Pak Bugianto, Pak, singkat saja begitu ya, bagaimana Bapak menanggapi terkait tadi dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman milenial atau adik-adik mahasiswa? Ya, terima kasih. Tadi ada beberapa anak-anak milenial yang menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya secara umum akan menanggapinya, yaitu tentang masalah Pilpres ya. Jadi Partai Demokrat sangat jelas sekali hari ini jelas mengusung Bapak Anies Baswedan. Baik. Alhamdulillah juga satu frekuensi ya. Kita sama-sama mengusung perbaikan dan perubahan tema kita. Oleh sebab itu kita juga pernah 10 tahun memimpin negeri ini di zaman eranya Pak SBY. Insya Allah masyarakat juga akan kangen lagi ya. Insya Allah ke depan seperti itu. Jadi saya optimis insya Allah apa yang menjadi tema kita yaitu tema perbaikan dan perubahan, tentunya masyarakat juga jelas sudah bisa membedakan apa yang sudah terjadi saat ini. Baik. Kemudian antara partai politik koalisi kami, yaitu ada Nasdem, kemudian Demokrat itu sendiri, kemudian juga PKS, sama-sama kita akan menggerakkan mesin partai politik kita masing-masing. Kemudian kita juga akan menggait beberapa kalangan-kalangan milenial, kemudian basis-basis suara yang ada di seluruh Jawa Timur tentunya. Dan insya Allah dengan yang kita bawa tema ini, kemudian Mas Anies Baswedan sosok figur yang mungkin bisa diterima insya Allah, Mas Anies ya. Kalau kita insya Allah akan membawa Mas Anies di Jawa Timur, kemudian juga kita semua bersama-sama dengan 3 partai politik sementara, syukur bagi nanti kalau teman-teman yang lain juga bergabung mungkin dari PKB, Golkar maupun yang lain bisa bergabung juga, alhamdulillah. Jadi harapan kami, mari kita bersama-sama membangun negeri ini, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, harus kita harus kolaborasi bersama untuk memecahkan persoalan yang ada di Indonesia khususnya. Baik, gitu. Pak Heri, ini terkait dengan isu-isu yang artinya pro rakyat atau isu-isu seperti apa kemudian yang Golkar memang beratensi dan benar-benar memperjuangkannya, komit. Gitu. Ya. Jadi yang pertama, pertanyaannya teman-teman mahasiswa itu memang luar biasa. Bukan tanya program apa partai ini ke mahasiswa, tapi pertanyaannya penting nggak sih? Ada pengaruh nggak sih punya capres, cawapres dengan tidak?
Sehingga itu yang pertama saya jawab, pasti ada nilai tambah. Pasti ada nilai tambah. Yang kedua, kalau teman-teman mahasiswa ini ingin tahu banyak kegiatan partai, khususnya Golkar, ikutlah. Golkar ini punya beberapa kali kegiatan yang berkaitan dengan anak muda. Baik. Ya, kita banyak. Ada stand up komedi, ada TikTok hari pahlawan, ada ini, kita banyak kegiatan itu. Nah, terus berkaitan kegiatan yang pro masyarakat tentunya sama. Kita punya keyakinan Pak Erlangga ini seorang teknokrat, seorang yang kita yakini pengganti terbaik Pak Jokowi beliau. Baik. Kalau kita tarik lagi lebih sentimen kedaerahan, beliau ini tokoh yang lahir di Surabaya. Nah, sehingga dengan kepiawaian beliau menyelesaikan persoalan ekonomi yang kayak kemarin, kita yakin dah rakyat akan menilai. Baik, tatkala beliau muncul pasti banyak. Oke, kita akan mendengarkan ini dari teman-teman di partai politik, kader partai yang sudah hadir di studio JTV, apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau disampaikan. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan? PDI Perjuangan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon untuk berdiri ya. Ya, nama saya Abdi Edison. Saya sehari-harinya di Badan Saksi Pemilu Nasional DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Saya ingin menanyakan tentang terkait dengan isu atau wacana yang perdebatan yang berkembang hari ini, yang sekarang yang sedang diuji dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan saya sederhana, kenapa kok dari sekian partai, hampir mayoritas partai di parlemen itu alergi terhadap sistem proporsional tertutup, padahal seperti apa yang disampaikan oleh beberapa banyak pengamat maupun diskusi-diskusi di publik bahwa ya sistem pemilu itu harus dievaluasi, tidak ada sistem pemilu yang sempurna kan begitu. Nah, tapi seakan-akan keempat partai di depan ini kan menolak, padahal kita punya sejarah pernah melakukan proporsional tertutup terlepas beberapa kekurangannya. Nah, di satu sisi penguatan kelembagaan partai politik itu mensyaratkan, kalau menurut saya mensyaratkan bahwa sistem proporsional tertutuplah yang harus berjalan untuk menuju penguatan partai politik secara kelembagaan. Oke, intinya itu ya, Mas Abdi. Oke, alasannya. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya silahkan dari Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Harun Ar-Rasyid, Wakil Ketua Pemenangan Jatim 1 dari Partai Golkar Jawa Timur. Saya ingin melengkapi pernyataan dari Bapak Heri Sugihono bahwa Golkar walaupun di Jawa Timur secara genealogis memang bukan basis Golkar, tapi dengan segala macam jerih upaya kerja keras kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Heri Sugihono tadi, bahwa sampai hari ini kita sudah memastikan seluruh mesin partai untuk siap bertarung dan memenangkan pemilu baik legislatif, presiden maupun pilkada. Misalnya kita memperkuat basis-basis akar rumput dengan mempersiapkan pasukan operasi udara maupun darat. Kemudian basis milenial juga kita perkuat dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan milenial. Bahkan di beberapa daerah yang bukan menjadi basis Golkar seperti Madura, kami berseiring dengan para tokoh untuk membersamai mereka, memecahkan persoalan-persoalan seperti masyarakat Madura ingin Madura provinsi, atau upaya-upaya mereka yang selama ini kurang didengar oleh pemerintah pusat misalnya, itu yang dilakukan kita, sehingga jika hari ini misalnya diselenggarakan pemilu, Golkar siap untuk menangkan, paling tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Arsono, kita ada di 3 besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partai Demokrat Jawa Timur, silahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Irwansa yang
sehari-harinya sebagai Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Jawa Timur. Saya tidak akan banyak bertanya karena kalau bertanya sesama partai itu pasti dibohongin. Strateginya tidak mungkin dibuka, kan begitu. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama terkait tentang bonus demografi Indonesia yang katanya hari ini survei mengatakan milenial 60%. Nah, Partai Demokrat ini tidak perlu mengklaim untuk menggarap pemilih milenial karena kami partai yang pemimpinnya masih milenial. Mas Ketum AHY usianya 44 tahun, insya Allah jauh lebih muda dari ketum partai yang lainnya. Dan di Jawa Timur kami punya yang namanya Emil Elisdianto Dardak, pemimpin dengan usia 39 tahun yang insya Allah pernah berpasangan dengan Bupati Trenggalek, Cak Wisnu, memimpin di Trenggalek. Jadi isu milenial ini bagi Partai Demokrat sudah menjadi isu utama. Bahwa hari ini kampanye Demokrat baik di media sosial, kemudian di lapangan, kami punya TikTok dan segala macam menjadi jurus utama kami. Nah, untuk pemilu 2024 kami hanya kemudian berharap isu-isu yang kemudian berbau konflik, money politik dan segala macamnya yang berbau SARA ini menjadi tugas utama partai politik untuk memberikan pendidikan politik. Baik, terkait bagi hal masyarakat, itu ya, Dedi, bagi kadernya, sehingga pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang gembira, pemilu yang gembira, memilih pemimpin yang punya gagasan besar, memimpin masyarakat Indonesia ini seperti apa. Baik, dan Pak yang terakhir Ibu terkait pilpres tadi, kami ini menyampaikan kepada kolega singkat saja Pak, koalisi bahwa minggu depan izinkan kami bersama koalisi Nasdem dan PKS membawa Pak Anies Rashid Baswedan di Jawa Timur untuk menyapa Jawa Timur. Terima kasih. Itu saja. Selanjutnya Terima kasih Partai banyak. Gerindra Jatim, silakan. Dari Gerindra. Ya, silakan dari Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dedi, juga sama dengan Bapak yang tadi. Sehari-hari aktivitas di DPC Surabaya. Sebetulnya tidak banyak pertanyaan, Bu. Cuma saya ingin mengetahui dari beberapa tokoh-tokoh yang di depan ini, ada salah satu yang membicarakan mengenai cara merangkul tokoh dari masing-masing wilayah gitu ya, yang sifatnya tokoh di masing-masing wilayah. Saya kepingin mengetahui apa strateginya, caranya itu bagaimana agar tokoh yang dimaksud atau yang dilamar tadi bisa memberikan simpatinya ke salah satu partai. Demikian aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman kader partai politik dan pemirsa. Tepuk tangan dulu, kita beri aplaus yang meriah dulu. Terima kasih kepada kader partai yang sudah hadir ya di studio JTV pada kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur yang masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kita berada pada Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur di segmen terakhir. Baik Mas Cahyo dari Gerindra Jawa Timur, menanggapi tadi apa yang menjadi pertanyaan dan juga pernyataan sekaligus apa yang menjadi harapan terkait dengan target perolehan suara, perolehan kursi di 2024. Ya, menanggapi seperti yang tadi disampaikan mengenai bonus demografi milenial, kami di Partai Gerindra ada kombinasi baik yang senior maupun yang milenial. Salah satunya kami yang diberikan kontribusi, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi di dalam partai. Selain itu, di Partai Gerindra juga concern tidak hanya dari sisi pengurus, usia pengurus, tapi program-program kerja nyata. Bagaimana seperti yang kita ketahui, isu pemuda itu adalah memberikan lapangan pekerjaan yang baik, pendidikan yang murah dan baik. Dan juga akses keusahaan yang baik. Itu yang pertama mengenai milenial. Yang kedua, harapan kami mengenai untuk pemenangan pemilu di 2024, kami tahu bahwa Capres dan juga Capres adalah sesuatu yang penting bagi kami Partai Gerindra. Tetapi penguatan internal partai, struktur internal partai, sayap-sayap partai,
dan kekuatan dari masing-masing anggota legislatif juga penting bagi kami. Baik. Karena itulah dengan kerja berbarengan antara kekuatan dari Ketua Umum Ketua Dewan Pembina kami, Capres tunggal kami Bapak Haji Prabowo Subianto dibarengi dengan kekuatan dari masing-masing anggota legislatif yang ada 15 anggota di DPRD Jawa Timur ini, kami optimis dengan gerakan yang sama, dengan satu gerbong yang sama, kami akan bisa meraih hasil yang maksimal di tahun 2020. Baik, Pak Mugianto. Ya sama, sebenarnya gini, menanggapi apa yang disampaikan dari teman baik PDI maupun Gerindra, pertama dari PDI dulu ya, mengenai sistem pemilu antara terbuka atau tertutup. Menurut tanggapan dari Partai Demokrat, sebenarnya kami berharap, partai kami berharap untuk sistem terbuka. Baik. Karena apa? Sistem terbuka itu sendiri, menurut kami, masyarakat akan tahu persis siapa calon yang akan dipilih, siapa calon wakil dia. Jadi inilah yang diwujudkan sebagai bentuk demokrasi. Baik. Berarti masyarakat ibaratnya tidak beli kucing dalam karung. Jadi masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memilih siapa calon pemimpinnya yang mau. Baik, untuk target kursi dan suara sendiri? Khususnya target kursi di Jawa Timur kita sekarang baru 14, insya Allah ke 18 lah, 15% insya Allah nanti. Tentunya kami juga akan bekerja keras, menggerakkan semua mesin partai yang ada di kami, kemudian juga menggait kantong-kantong suara dari kalangan milenial, kemudian juga kelompok-kelompok Nahdien dan juga nasionalis tentunya, karena platform partai kami adalah nasionalis religius. Baik, itu, Pak Mugianto. Oke, Pak Heri. Ya, terima kasih Mbak. Peduli pada orang muda, nggak harus pemimpinnya orang muda. Ya, yang pertama. Yang kedua, kalau mau target, kami realistis. Kami sudah melakukan berdadapil di seluruh dapil yang ada di Jawa Timur. Kita target 20. Impossible kalau kami ngomong target di atasnya Pak Wisnu. Pak ini impossible. Kita tahu potensi 14 dapil kita yang bisa 2 kursi dan 3 maksimal kita tahu. Sehingga Golkar mentargetkan dengan konsolidasi yang kita terus menerus, kita yakin Golkar paling enggak masih bisa 20 kursi minimal. Oke, baik. Kemudian Pak Jayadi. Halo Pak Jayadi. Ya Pak. Iya Pak Jayadi, singkat saja terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh para kader partai politik di sini, termasuk harapan teman-teman dari partai politik di sini. Apa yang mau Pak Jayadi sampaikan begitu, atau yang bisa Bapak sampaikan singkat saja Pak? 2 hal saja ya. Satu, soal capres-cawapres yang diajukan oleh partai-partai itu salah satu faktor yang bisa berpengaruh. Nah di Jawa Timur, tokoh yang bisa berpengaruh terhadap perolehan suara partai kalau dicalonkan sebagai capres-cawapres, selain yang 3 nama Pak Prabowo, Ganjar dan Anies, juga ada nama Hovifah gitu. Satu, tapi dia salah satu ya, tidak faktor satu-satunya. Nah yang kedua, soal sistem pemilu tertutup terbuka itu, menurut saya itu harusnya dibicarakan dengan kepala dingin, secara komprehensif, dengan dalam di DPR bersama masyarakat nanti. Jangan dibicarakannya di MK gitu. Baik. Jadi harusnya itu domainnya DPR. Kalau memang maksudnya untuk memperbaiki sistem kepartaian kita. Baik Pak Jayadi Hanan itu ya. Bapak Jayadi Hanan PhD, terima kasih ya Pak sudah bergabung melalui Zoom pada kali ini, semakin memeriahkan acara dengan teman-teman parpol di Jawa Timur. Terima kasih Pak, sehat selalu. Baik, Pak Musyafak. Ya. Silahkan menanggapi. Ya, jadi yang tanya itu hanya dari kawan-kawan PDIP. Bagaimana partai selain PDI kok mendukung untuk terbuka kan gitu. Sementara realitanya kan ada perkembangan terus. Nah, kalau saya kan juga yang membuat tertutup atau itu kan DPP yang itu. Kita ngikuti aja. Baik. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingin pemilu yang jujur, adil, ya itu asasnya itu dilakukan dengan tertutup, ini nanti semuanya itu datang ke Pak Wisnu yang sebagai ketua partai. Jadi nggak kerja, semua merebut pimpinan partai untuk dekat dengan dia supaya nomornya itu bisa di atas.
Tapi begitu ya. Terbuka semua kerja, baik. Rakyat milih siapa yang dipilih sehingga jujur dan adil gitu. Oke. Itu aja. Kemudian untuk target suara, target kursi? Ya kalau target suara, kalau saya tadi melihat perkembangan tren dari 14 ya, 19 nambahnya itu 4% terus. Baik. Sehingga ya 2024 ya berarti kita sekarang 20 ya 2024 ya 24% gitu. PKB. Menyesuaikan menang, ya? gitu. Menang, menyesuaikan tahun ya? Ya harus ngalah, dulur non gitu. Baik Pak Wisnu, silakan Pak Wisnu. Jadi kalau dari kita, dari awal saya katakan kita tidak akan terpengaruh dengan terbuka tertutup. Tetapi sebenarnya kalau semua mempelajari konstitusi bahwa peserta pemilu itu partai politik, bukan caleg. Gitu. Artinya kalau strategi para partai politik itu dilihat bahwa ya kalau terbuka itu kan semua bisa bekerja gitu. Tapi kalau tertutup, nah itu kan rebutan nomor. Bagi kita tidak, karena kita dari awal kita berpikir bahwa yang bekerja ini mesin partai, kader partai, siapapun yang dicalonkan itu ada yang terbaik buat PDI Perjuangan. Sehingga mau terbuka, mau tertutup kita siap menghadapi itu karena kesiapan di internal kita sudah siap untuk bertempur dan memenangkan kembali di pemilu 2024, khususnya di Jawa Timur. Nah, baik. Demikian juga bicara milenial yang katanya kita bonus demografi. Iya. Kita tidak hanya bicara bagaimana kita memberikan harapan pada milenial, kita sudah membuktikan bahwa berkarirlah di PDI Perjuangan, milenial akan dapat tempat. Sudah banyak bupati, kepala daerah, wakil rakyat juga dari PDI Perjuangan yang masih muda-muda semua dan memberikan kualitasnya. Bukan hanya kita bicara muda, tapi kualitasnya juga sudah terbukti. Nah ini yang kita bangun di PDI Perjuangan, bahwa pendidikan itu memang berangkat dari partai itu sendiri untuk mendidik kadernya. Baik. Hari ini pun bicara Pilpres, kader PDI Perjuangan yang ditunggu-tunggu ini maju apa tidak, kan PDI Perjuangan ditunggu-tunggu semua partai. Ya insya Allah dengan kondisi seperti ini di Jawa Timur kita akan mempertahankan kembali kemenangan di 2024. Kita buat kemenangan hat-trick 3 kali berturut-turut secara nasional Pileg dan Pilpres, dan target kita ya target suaranya dan juga kursi di Jawa Timur supaya nanti nggak dikalahkan PKB loh Pak. Iya, artinya kita tidak hanya bicara menang maksimal di Jawa Timur, kita ingin spektakuler dengan 45 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Bapak Wisnu Sakti Buwana ST, terima kasih. Bapak Dr. Andes Musyafak Rauf M.Hum, terima kasih. Bapak Heri Sugiono SHM Hum juga terima kasih. Bapak Mugianto SPD MH, terima kasih. Kemudian Bapak Cahyo Harjo Prakoso SHMH juga terima kasih. Sebelumnya juga sudah ada tadi Bapak Jayadi Hanan PhD, pemirsa yang sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Kepada teman-teman partai politik yang sudah hadir di studio JTV, kami mengucapkan terima kasih, tentunya sehat selalu semuanya. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol Spesial Gagasan Politik Jawa Timur kali ini dengan tema strategi memperluas basis suara pemilu 2024 di Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, terima kasih pemirsa, sampai jumpa, dan berikut Devinda dan juga Dio. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegak batu bara, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah. Sumpah pahlawan-pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Merah putih teruslah kau berkibar
ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih